Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini hadir menjumpai Anda, memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Edisi Selasa 2 Mei 2023 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Bersama saya Muhammad Budi SR. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi seputar Sumatera Utara dan inilah Sumatera Utara siang ini selengkapnya. Pemirsa, selain faktor cuaca penyebab terjadinya banjir bandang yang menerjang kawasan wisata Sembahe pada Minggu sore kemarin juga disebabkan maraknya perambahan hutan dan aktivitas galian C di wilayah Kecamatan Sibolagit, Kabupaten Deli Serdang. Pasca banjir bandang, Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan memerintahkan stafnya untuk melakukan pengumpulan data terkait penyebab banjir bandang termasuk adanya dugaan perambahan hutan dan aktivitas galian C yang menyebabkan terjadinya banjir bandang di kawasan wisata di Desa Sembahe dan Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolagit. Hal ini dikatakan Bupati Deli Serdang saat meninjau dampak banjir bandang yang terjadi di kawasan wisata Kecamatan Sibolagit. Dalam peninjauan tersebut, Bupati Deli Serdang mendapatkan informasi adanya aktivitas galian C serta perambahan hutan. Hal ini akan menjadi bahan laporan Pemkab Deli Serdang kepada instansi terkait yang mengeluarkan izin atau yang mengendalikan proses perizinan tersebut. Karena sesungguhnya hal itu tidak menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Nanti kami akan pastikan tentang informasi-informasi itu. Sekali lagi ini akan menjadi bahan bagi laporan kami kepada instansi yang berwenang mengeluarkan izin atau yang mengendalikan proses-proses yang disebutkan tadi. Maka pemerintah kabupaten akan melakukan kajian terhadap penyebab-penyebab terjadinya bencana yang seperti ini. Seorang warga Dusun 4 Desa Bandar Baru, Resda Malem Boro Sembiring mengatakan bahwa saat ini hutan di hulu sungai telah mengalami perambahan yang mengakibatkan hutan gundul. Resda Malem berharap agar peristiwa banjir bandang ini tidak terulang kembali dengan adanya perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan menanam kembali hutan yang telah gundul. Persiapan dari perkumpulan pengusaha-pengusaha pemandian-pemandian mulai dari daerah Tambunan sampai dengan daerah Sembahe dan seterusnya daerah aliran sungai yang dijadikan daerah tujuan wisata. Sekelompok pengusaha-pengusaha pemandian-pemandian ini mempunyai wadah informasi WA sehingga cepat terbagi ke seluruh pemandian-pemandian sehingga 30 menit sebelum terjadinya bencana air besar ataupun banjir bandang, pengusaha-pengusaha ataupun orang-orang yang di dalam pemandian-pemandian sudah berusaha mengevakuasi seluruh pengunjung-pengunjung sehingga terjadi banjir bandang, seluruh pengunjung sudah dievakuasi dan tidak terjadi korban jiwa. Akibat banjir bandang tersebut terdampak pada beberapa desa di Kecamatan Sibolagit, diantaranya Desa Tambunan, Desa Sembahe, Desa Batumbelin, dan Desa Kuala. Selain itu juga sejumlah pondok tempat wisata rusak dan 1 unit mobil terseret banjir bandang. Pemirsa, sebuah video yang menunjukkan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak tengah mengatur lalu lintas guna mengurai kemacetan yang diakibatkan banjir. Viral di media sosial, video ini pun dengan cepat menyebar di berbagai lini masa media sosial dan memunculkan beragam komentar warganet. Dalam video yang berdurasi sekitar 1,5 menit ini menunjukkan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak tengah mengatur arus lalu lintas yang terhambat sebab kondisi jalan tanpa digenangi air akibat curah hujan yang cukup tinggi. Panca tampak beberapa di tengah jalan sembari mengatur lalu lintas kendaraan yang hilir mudik. Saat itu kondisi lalu lintas tampak cukup padat merayap. Selain dirinya tampak sejumlah anggota kepolisian unit lalu lintas juga tengah sibuk mengatur lalu lintas. Dirinya pun melakukan kegiatan ini hingga malam hari setelah memastikan arus lalu lintas berangsur mulai lancar. Dirinya menyebut bahwa apa yang dilakukannya ini sudah menjadi bagian dari ketentuan tugas dan termasuk dalam rancangan kerja operasi Ketupat Toba 2023.
Sebab seluruh stakeholder pemerintah termasuk kepolisian dituntut harus cepat tanggap dalam menangani seluruh masalah yang terkait dengan bencana alam. Sore tadi hujan deras yang terjadi di wilayah Tanah Karo itu mengakibatkan adanya air yang menjebol tanggul di depan, khususnya pabrik aqua di sana, dan itu mengakibatkan terjadinya air meluap sampai ke badan jalan dan menghambat perjalanan masyarakat yang baik yang turun dari Brastagi maupun yang dari Medan menuju ke Brastagi. Tapi sampai dengan saat ini tadi kondisi alhamdulillah secara umum tidak ada korban jiwa, termasuk juga di tempat wisata Sebae ini kita yang jelas kita paling utama menolong dan bagaimana mengamankan masyarakat. Seperti diketahui bahwa banjir bandang menerjang kawasan pemandian Sembahe Deli Serdang beberapa waktu lalu. Hal ini kemudian membuat arus lalu lintas Medan Brastagi terhambat. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa bencana tersebut. Pemirsa, Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Utara meninjau lokasi wanita yang terjatuh dari lift di Bandara Internasional Kuala Namu dan hingga saat ini lift masih ditutup dan belum dioperasikan. Beginilah suasana di lokasi terjatuhnya wanita dari lift di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang yang terpantau di lokasi lift masih ditutup dan belum difungsikan. Hasil peninjauan Ombudsman di lokasi kejadian ditemukan catatan maintenance di lift tersebut. Lift kerap mengalami kerusakan dan sudah beberapa kali diperbaiki. Atas kejadian ini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Utara, Abi Yadi Siregar mengatakan kejadian ini adalah kelalaian dari pihak pengelola Bandara Kuala Namu setelah dikelola oleh pihak asing. Satu pintu mesti ada, nggak boleh buka. Pintu yang ada lantai mestinya terbuka. Nah, kenapa lantai yang tidak boleh buka terbuka pada saat yang tidak di lantai yang tidak pas? Ingat, gitu. Jadi ada kesalahan. Fungsi kontrol juga tutup pintu. Maintenance-nya lah, Bang. Ya, itulah dulu case-nya kan. Lalu apa kesimpulannya? Saya kira ini penting. Saya dapat informasi tadi bahwa ini lift ini sering rusak. Ya, sering berbaikan. Nah, itu sering rusak, sering macet ya. Jadi mestinya itu ada perhitungan sampai kapan dia diperbaiki, sampai kapan kontrol terbatas. Sementara pihak Bandara Kuala Namu, Head of Corporate Secretary Dedi Al-Subur mengatakan atas kejadian ini pihak Bandara Kuala Namu mendukung penuh pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan atas kasus ini. Dan duka cita yang sedalam-dalamnya atas kejadian ini. Karenanya kami terkait dengan kejadian ini, saat ini kami sedang melakukan upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan, baik itu terkait dengan SOP penanganan laporan, kemudian SOP terkait dengan pemeliharaan dan maintenance terhadap semua fasilitas di Bandara Internasional Kuala Namu, dan hal-hal yang untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pelayanan bagi para pengguna jasa dan penumpang di Bandara Internasional Kuala Namu. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi terkait jatuhnya pengunjung dari lift di Bandara Internasional Kuala Namu. Pemirsa, memperingati Hari Buruh Sedunia pada 1 Mei 2023, puluhan pekerja dan buruh dari sejumlah perusahaan gelar orasi di depan kantor Bupati Labuhan Batu Utara. Selanjutnya Pemkab sambut dengan acara halal lebih halal. Sebanyak puluhan buruh tergabung dalam FSPMI dan ISHU PBI didatangi kantor Bupati Labuhan Batu Utara. Sambil berorasi menyampaikan perjuangan hak normatif pekerja dan buruh sekaligus menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap tidak memihak kepada mereka. Menanggapi aspirasi massa, Pemkab sambut pekerja dan buruh di dalam Aula Dwi Syukur. Ketua ISHU PBI Labuhan Batu Utara Arwin Syah Pandiagan mengatakan terkait Hari May Day ini adalah aksi solidaritas dan damai menyampaikan aspirasi pekerja dan buruh kepada pemangku kepentingan dan pemerintah daerah.
Meskipun aksi disambut baik oleh Pemkab, namun jika tuntutan tidak dipenuhi, maka pihaknya akan melakukan aksi kembali sampai perjuangan hak normatif mereka dipenuhi oleh perusahaan. Ini adalah bentuk aksi solidaritas, aksi damai untuk menyampaikan aspirasi kita terhadap pemangku kepentingan dan pemerintahan daerah. Yang bertujuan daripada aksi kami ini, semua persoalan-persoalan yang sedang kami hadapin di Kabupaten Labuhan Batu Utara ini dapat ditampung serta bisa dicarikan jalan keluarnya sehingga hubungan harmonis antara pemerintah daerah, pengusaha di daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan juga buruh di daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara ini bersinergi. Sekda Labuhan Batu Utara Muhammad Soib menjelaskan bertepatan masih suasana Hari Raya Idul Fitri, aksi ini dijadikan wadah halal bihalal dan silaturahmi bersama Forkopimda sebagai sarana dialog terkait persoalan pekerja dan buruh. Pemkab sebagai mediator dan fasilitator antara pihak pekerja dengan perusahaan dengan harapan hubungan industrial ini berjalan dengan baik. Pada hari ini kita jadikan sebagai sarana dialog tentang persoalan-persoalan yang dihadapi oleh teman-teman buruh, dan tentunya persoalan ada yang belum selesai. Pemkab Labuhan Batu Utara akan memposisikan dirinya sebagai mediator sekaligus fasilitator antara hubungan bekerja dengan pihak perusahaan. Dan tadi sudah kita catat beberapa hal yang akan menjadi tugas kita sehingga hubungan industri ini berjalan dengan baik. Memberikan paket sosial kepada sejumlah pekerja dan buruh. Pemirsa, proses pencarian hari kedua terhadap seorang anak yang hilang terseret arus drainase di Padang Sidempuan masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan yang hingga saat ini korban belum juga berhasil ditemukan. Dengan menggunakan perahu karet, tim petugas gabungan dari Basarnas Sibolga, BPBD Padang Sidempuan bersama TNI Polri terus berupaya melakukan pencarian di hari kedua terhadap seorang anak Lucky Satrio 8 tahun yang hilang akibat terseret arus drainase pada Minggu petang. Pencarian tersebut dimulai dari Sungai Batang Ayumi sepanjang 7 km ke Bendungan Paya Sordang, Pulau Bauk hingga ke Sungai Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan jarak sepanjang 10 km. Proses pencarian korban dilakukan dengan cara menyisir aliran sungai dengan menggunakan 3 perahu karet. Pada hari pertama kita melakukan susur di drainase panjang 1 km. Pada hari kedua kita melakukan susur sungai ya dengan metode susur perahu karet, ada 3 kita turunkan. Kemudian tim darat juga kita turunkan panjang 10 km. Sebelumnya diketahui bahwa kejadian tersebut berawal saat korban bersama temannya sedang asik bermain hujan dengan intensitas cukup lebat pada Minggu sore, sehingga menyebabkan drainase yang berada di Jalan Mawar, Kelurahan Ujung Padang tersebut meluap. Akibat derasnya arus luapan drainase tersebut, korban Lucky Satrio anak 8 tahun tersebut diduga hanyut terseret arus drainase. Namun setelah dilakukan pencarian sepanjang 17 km yang dimulai dari pukul 9 pagi hingga pukul 6 sore kemarin, tim SAR gabungan belum juga berhasil menemukan korban. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Merdeka Belajar salah satu upaya kemerdekaan dalam berpikir dan berekspresi. Pada dasarnya program Merdeka Belajar memiliki tujuan untuk memerdekakan guru dan siswa, menggali potensi terbesar para guru sekolah dan murid serta meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Merdeka Belajar yang diterapkan di Kota Medan, kita akan terhubung dengan 2 orang narasumber. Selamat siang Ibu Elvi Sahara SPD MSI selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Medan. Halo, selamat siang Ibu.
Ya, dan juga tentunya kami ingin menyapa sudah tersambung bersama dengan kita Bapak Khairul Saleh dari SMP Negeri 1 Medan. Halo, selamat siang Pak Khairul. Siang Pak. Baik, sudah terhubung dengan kita Ibu Elvi Sahara. Halo, selamat siang Ibu. Ya, kita lanjutkan ke Pak Khairul terlebih dahulu ya. Pak Khairul, sebelumnya kami juga ingin mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional ya Pak, tahun 2023 tahun ini. Dan tentu kami ingin sekali sharing terkait dengan penerapan Merdeka Belajar ya Pak ya di SMP Negeri 1. Bagaimana Pak penerapan Merdeka Belajar di SMP Negeri 1 Pak? Baik Pak, pertama-tama terima kasih saya ucapkan kepada Pak atas ucapan selamat Hari Pendidikan Nasional untuk kita semua. Pada hari ini di SMP Negeri 1 Medan, tepatnya 2 Mei 2023, tadi kami pagi sudah melaksanakan upacara menyambut Hari Pendidikan Nasional. Jadi pada hari ini kami semua anak-anak sesuai dengan yang diprogram pemerintah menggunakan dengan pakaian adat khas daerah masing-masing. Jadi hari ini anak-anak cukup meriah sesuai dengan adat budaya mereka yang mereka pakai. Nampak dari antusias anak-anak dari pagi mereka sudah hari untuk mengikuti upacara pada pagi hari ini. Baik Pak Khairul, apa Pak yang berbeda kurikulum antara Merdeka Belajar dengan yang sebelumnya ini Pak? Baik, di yang sekarang ini kita lihat anak-anak lebih bisa mengembangkan potensi mereka. Karena di sini kan di Merdeka Belajar kan berpusat kepada peserta didik. Jadi di sini kemampuan peserta didik kita gali terus apa yang mereka ingin tampilkan, kreasi mereka. Kalau sebelumnya kan kita pendidikan sebelumnya kan tidak berpusat pada peserta didik. Di sini tidak, kita melihat anak-anak itu apa potensi dan bakatnya, itu yang kita gali. Jadi di sini anak-anak semua tersalurkan hobi dan bakat mereka. Nah, seperti itu Pak. Nah, kemudian bagaimana tanggapan dari siswa dan guru dalam menyambut penerapan Merdeka Belajar ini Pak? Dari tanggapan guru dan siswa, anak-anak cukup senang sekali. Mereka di dalam kelas mereka lebih gembira, lebih senang karena bakat minat mereka lebih bisa tersalurkan. Kita lihat di sini guru-guru juga dalam mengajar juga lebih semangat. Kemudian anak-anak juga mereka tidak merasa takut atau tidak merasa kecil hati karena apapun kemampuan mereka, sejak apapun mereka itu akan kita gali agar mereka bisa berkreasi dan kreatif menjadi siswa yang merdeka belajar. Baik, terima kasih Pak Khairul. Mungkin kita beralih kembali kepada Ibu Elvi Sahara, SPDMSI selaku Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Medan. Halo, selamat siang Ibu Elvi. Selamat siang dengan Mas Geri ya. Iya, terima kasih Bu Elvi. Iya. Bu Elvi, bagaimana nih Bu penerapan kurikulum Merdeka Belajar di SMA Negeri 1 Medan nih Bu? Izin Mas, agak ini bisa diulangi. Oh iya. Baik, terima kasih Bu Elvi. Sebelumnya kami juga ingin mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional ya Bu tahun 2023 ini. Dan kami juga ingin mengetahui bagaimana penerapan kurikulum Merdeka Belajar di SMA Negeri 1 Ibu. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya juga mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional untuk kita semua kaum pendidik di seluruh Sumatera Utara dan seluruh Indonesia. Mengenai bagaimana kurikulum Merdeka yang sudah diterapkan di SMA Negeri 1 Medan, ya alhamdulillah pada tahun ini SMA Negeri 1 Medan khususnya di tahun ajaran 2023-2024 akan menerapkan kurikulum Merdeka karena selama ini kita masih menerapkan 2013. Namun bukan berarti kita tidak melakukan persiapan-persiapan. Kita juga selalu melakukan persiapan-persiapan untuk siap melaksanakan kurikulum Merdeka di SMA Negeri 1 Medan. Baik, terima kasih Bu Elvi. Kalau kita boleh tahu Bu, persiapan apa yang dilakukan oleh pihak SMA Negeri 1 Bu? Baik, persiapan yang dilakukan antara lain adalah tentu saja menyiapkan SDM daripada guru-guru di SMA Negeri 1 Medan, tentu saja dengan mengadakan workshop, mengadakan bimbingan teknis, dan juga pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, sehingga guru-guru mengerti bagaimana untuk persiapan-persiapan selanjutnya, langkah-langkah selanjutnya untuk menghadapi kurikulum Merdeka tersebut. Lalu kemudian juga kita mulai juga mendapatkan profil pelajar Pancasila di seluruh kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1 Medan. Baik, terima kasih Bu Elvi. Kalau dilihat Ibu, bagaimana guru dan siswa menyambut
dalam Merdeka Belajar ini, Bu? Sangat antusias sekali karena kita ketahui bahwasanya ini adalah program yang paling penting di kurikulum pendidikan di sekolah dimanapun di seluruh Indonesia, karena dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar ini tentunya kesempatan siswa untuk mengembangkan potensinya masing-masing. Begitu juga dengan guru yang tidak harus terlalu kaku untuk terikat dengan aturan-aturan pembelajaran, namun tetap pada relnya melakukan kegiatan, tapi bisa mengembangkan tidak hanya di kelas, tapi juga bisa di dalam segala potensi yang ada di SMA Negeri 1 Medan, tidak hanya di dalam kelas, tapi bisa di luar kelas, atau juga bisa di luar daripada sekolah SMA Negeri 1 Medan. Baik, terima kasih Bu Elvi. Bu Elvi, kalau boleh dijelaskan sedikit apa perbedaan yang mendasar antara kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka Belajar ini, Bu? Perbedaan mendasar adalah ya kita tidak lagi terikat dengan capaian-capaian yang lalu, artinya terikat dengan SK atau KD, tapi kita mempunyai tujuan-tujuan pembelajaran tersendiri dan juga tidak terlalu kaku seperti yang lalu-lalu. Kita juga bebas untuk mengeksplor segala yang ada, potensi yang ada di SMA Negeri 1 Medan. Baik, Bu Elvi, terima kasih. Ada kendala-kendala yang dihadapi, Bu, dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ini, Bu? Sejauh ini ya mungkin adalah, tapi tidak terlalu urgent sekali. Namun bagaimanapun juga yang namanya proses perubahan pasti kita akan melakukan secara bertahap. Yang namanya turbulensi itu akan selalu ada. Namun bagaimanapun kita harus tetap selalu siap untuk menghadapi itu semua. Baik, terima kasih Bu Elvi. Tadi ada ya Bu ya, Bu. Kira-kira apa ini, Bu? Mungkin adalah kesiapan daripada IT-nya itu sendiri, lalu kemudian ada beberapa gap yang terlalu tinggi antara guru senior dan juga junior. Tapi setidaknya dengan melakukan pemetaan, kita sudah melakukan backup dengan guru-guru junior ini untuk selalu di-upgrade untuk membackup guru-guru seniornya. Baik, terima kasih Bu Elvi. Kita beralih ke Pak Khairul ya. Kalau tadi Bu Elvi sudah menyampaikan ya bagaimana kondisi ataupun dampak ya dan juga kendala yang dihadapi oleh SMA Negeri 1, kita ke SMP Negeri 1, Pak Khairul. Apa kendala yang dihadapi dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini, Pak? Untuk di SMP Negeri Medan, kendala yang dihadapi memang hampir sama seperti di SMP 1. Ada beberapa guru-guru yang sudah usia lanjut, yang memasuki masa pensiun. Di sini kemampuan IT-nya kurang. Namun demikian kami dari guru-guru yang muda-muda tidak lepas tangan. Kami saling membantu. Semua guru-guru itu membantu, di mana guru-guru yang IT-nya lemah itu kami saling menutupi. Kami juga dalam sebulan itu ada membuat pelatihan untuk guru-guru yang perlu bantuan. Kami bantu agar bisa semuanya menerapkan pembelajaran dengan IT. Karena memang di sini kan anak-anak dituntut menggunakan platform Merdeka Mengajar. Guru-guru juga mengisi program belajar. Di sini kami memberi karena guru-guru saling membantu dengan guru-guru yang sudah usianya mendekati masa pensiun, di mana kemampuan IT-nya kurang. Baik Pak Khairul, nah sejauh ini Pak bagaimana dampaknya terhadap siswa Pak? Dampaknya terhadap siswa dengan kurikulum Merdeka Mengajar, siswa lebih aktif, mereka lebih sering menggunakan perangkat teknologi mereka, IT mereka, di mana mereka juga kita minta menggunakan media-media sosial mereka untuk memberikan sesuatu yang baik atau tampilan memposting hal-hal yang positif, di mana mereka bisa belajar di sini mencari informasi menggunakan teknologi yang mereka gunakan. Di sini kami di SMP Negeri Medan, siswa sekarang diperbolehkan membawa handphone untuk mendukung pembelajaran. Tapi dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, di mana siswa harus mengikuti. Handphone itu bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran, tidak boleh digunakan pada saat proses belajar seperti bermain game atau yang lainnya. Jadi handphone digunakan hanya untuk membantu proses pembelajaran. Baik, terima kasih Pak Khairul. Nah, kita beralih kembali ke Ibu Elvi. Bu Elvi, kalau kita lihat tadi bahwa banyak sekali dampak yang didapatkan dari kurikulum Merdeka Belajar ini di SMP Negeri 1. Nah, bagaimana di SMA Negeri 1, Ibu? Dampak positifnya adalah anak-anak lebih bebas untuk berkreasi ya, seperti contohnya untuk mereka mengikuti lomba-lomba, lalu mereka mengikuti seni,
lalu mereka melakukan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, itu mereka lebih lebih bebas berkreasi. Jika dulu sering sekali guru-guru menakut-nakuti dengan mengatakan kalau mamanya tidak mengikuti pelajaran maka akan dipotong nilainya atau apa, tidak. Jadi sekarang guru-guru juga sudah melihat bahwasannya kreativitas siswa juga bisa menunjang untuk pembelajaran. Terbukti pada saat kegiatan SMPTN jalur undangan, justru anak-anak yang mempunyai prestasi sertifikat prestasi itulah yang lebih diutamakan di universitas-universitas negeri. Oke, baik Bu Elvi, tadi Ibu sampaikan bahwasannya ada anak-anak yang lulus di PTN begitu ya Bu, masuk dalam perguruan tinggi begitu ya. Nah, Betul. keberhasilan peserta didik masuk ke PTN negeri ini untuk tahun ini berapa besar Pak? Berapa besar Ibu? Apakah sudah sesuai dengan target? Untuk sesuai dengan target itu belum, namun dibandingkan dengan tahun lalu sudah ada peningkatan. Dan universitas-universitas negeri yang masuk dari siswa-siswa SMA Negeri 1 ini betul-betul universitas yang ibaratnya yang ngetren ya, yang bonafit ya di seluruh Indonesia, antara lain ada ITB, IPB, UGM, UI pun kita melakukan dengan 2 jalur, yaitu ada juga dengan talent scouting. Kemudian juga kita ada juga yang masuk ke luar negeri, ya, masuk lulus di Kanada, dan itu adalah suatu prestasi tersendiri. Baik Ibu, berapa total yang mendaftar ke PTN Bu dan yang lulus berapa gitu Bu? Untuk yang mendaftar itu sekitar 100-an dan yang lulus itu adalah 59. Baik, 59 siswa yang lulus ya Bu ya? 59 siswa, tapi ini belum seluruhnya karena kan juga ada siswa-siswa yang mengikuti tes di kegiatan seperti Akpil, ini kan belum pengumuman ya. Ya, jadi kita masih menunggu juga untuk tambahan-tambahan lulus selanjutnya. Baik Ibu. Bu Elvi, tadi Ibu sebutkan bahwasannya salah satu kendala yang dihadapi dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ini adalah kurangnya SDM di bidang IT ya Bu ya, dan juga adanya batasan antara guru senior dengan junior begitu. Nah, apa upaya pihak sekolah yang dilakukan Bu? Kami melakukan beberapa workshop dan bintek. Kita melakukan beberapa kegiatan sampai kemudian kita juga melakukan workshop tersendiri sampai ke augmented reality, itu sudah kami terapkan di SMA Negeri 1 Medan. Dan alhamdulillah guru-gurunya itu sudah banyak yang bisa untuk menerapkan itu. Dan beberapa aplikasi pengajaran juga itu guru-guru SMA Negeri 1 Medan sudah menerapkan. Dan kita juga untuk ujian baik ujian semester atau ujian akhir kita melakukan dengan CBT. Baik, Tidak terima mulai kasih dari Bu Elvi. Kita hard copy beralih lagi ke Pak Khairul. Ya, Pak Khairul, untuk mewujudkan Merdeka Belajar di SMP Negeri 1, program yang paling diprioritaskan apa saja ini Pak Khairul? Baik, untuk menunjang Merdeka Belajar di SMP Negeri 1, di sini fasilitas IT, internet itu dilengkapi semua, lab komputer semua dilengkapi dengan fasilitas internet. Kemudian kami juga untuk sama dengan SMA Negeri 1, setiap ujian kami mulai dari ujian semester genap, semester ganjil, ini nanti tanggal 8 sampai tanggal 13 itu ujian akhir sekolah siswa kelas 9 itu kami menggunakan berbasis online. Jadi anak-anak bisa menggunakan handphonenya, baik pun handphone Android atau handphone iPhone, mereka bisa ujian pakai handphonenya, jadi tidak lagi menggunakan hard copy di kertas. Jadi salah satunya di SMP Negeri Medan melengkapi segala fasilitas IT yang berhubungan dengan siswa dan pembelajaran. Guru-guru juga di kelas juga kalau belajar menggunakan proyektor infocus agar bisa mengenakan anak-anak. Kemudian menggunakan media-media sosial digunakan. Kemudian di sini juga lab komputer diberdayakan untuk anak-anak. Kemudian fasilitas yang lain juga dilengkapi. Baik, terima kasih Pak Khairul. Pak Khairul, kalau kita boleh lihat nih kan ujian sudah menggunakan sistem online begitu ya Pak ya. Bagaimana sistem pengawasan guru terhadap ujian dengan sistem online Pak? Untuk ujian kali ini kami bekerja sama dengan pihak Telkom, itu dengan pijar sekolah. Jadi ujian online anak-anak itu berlangsung tanggal 8 sampai tanggal 13 nanti, di mana ujian itu berlangsung dengan pengawasan. Di dalam kelas itu ada 2 guru. Kemudian di aplikasi, apabila siswa mencoba untuk membuka aplikasi yang lain, itu akan langsung terblokir. Jadi di sini ada admin yang standby di tempat. Jadi setiap siswa yang mencoba bertindak curang, membuka Google atau layar belah dan lainnya, itu akan langsung terblok. Jadi di sini pada saat mereka terblok, siswa tidak akan bisa melanjutkan ujian. Dia akan melapor kepada pengawas, dari pihak pengawas langsung menghubungi admin. Ada izin dari admin dengan syarat tertentu, dengan perjanjian siswa tidak akan mengulang lagi, baru bisa melanjutkan ujian lagi.
Baik, apa kelebihan dengan ujian yang biasa dan sistem ujian online ini, Pak? Selebihnya satu di sini hemat biaya. Kemudian yang kedua, pada saat siswa selesai ujian, kita langsung memperoleh nilai hasil ujian siswa tersebut. Di sini langsung wali kelas bisa merekap hasil ujian daripada siswa, kemudian informasi-informasi pada saat mereka selesai ujian kita langsung dapatkan di mana kekurangan mereka, apa mata pelajaran soal-soal mana yang sulit, yang mereka tidak dapat, kita langsung dapat menganalisis soal-soal yang telah kita ajukan kepada siswa. Intinya kita langsung dapat nilai akhir dari siswa tersebut. Baik, terima kasih Pak Khairul. Nah, kalau kita lihat tadi, goals daripada di SMA ya khususnya adalah untuk bisa masuk ke perguruan tinggi favorit begitu ya Pak. Kalau di SMP sendiri Pak, apa goals yang akan diharapkan ke depannya Pak? Diharapkan ke depannya satu, siswa-siswa bisa dapat masuk ke SMA negeri favorit, tentunya misalnya ke SMA negeri 1 juga salah satu SMA favorit anak-anak kita. Jadi anak kita sangat semangat di sini. Makanya di sini kita terus mendorong anak-anak, memberikan motivasi agar semangat terus belajar, karena memang sudah mendekati nih ujian. Jadi goalsnya agar mereka bisa meneruskan ke SMA favorit yang mereka harapkan. Baik, terima kasih Pak Khairul. Kita beralih lagi ke Ibu Elvi. Bu Elvi, sejauh ini apa program utama SMA Negeri 1 Medan, Bu, dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, Bu? Program utama adalah kita ingin agar siswa-siswa SMA Negeri 1 Medan itu sudah jelas memasuki perguruan-perguruan tinggi favorit yang ada di seluruh Indonesia, tapi tidak hanya di Indonesia, juga di luar negeri. Dan kita juga melakukan beberapa kerjasama dengan berbagai macam lembaga, terutama program saya adalah supaya lebih banyak anak-anak SMA Negeri 1 Medan yang bisa lulus luar negeri dengan jalur beasiswa Indonesia Mandiri. Sehingga kami bekerja sama dengan lembaga bahasa Inggris untuk melatih anak-anak mempunyai sertifikat atau kemampuan untuk berbahasa Inggris, mempunyai IELTS dan TOEFL tersendiri. Kemudian juga mempunyai prestasi-prestasi di bidang olimpiade, lalu di bidang seni dan juga di bidang olahraga. Sehingga semua lini kita harus berprestasi dengan semboyan SMA 1 cerdas. Baik, terima kasih Bu Elvi. Bu Elvi, kalau program yang diusung ini cukup bagus dan menarik ya Bu ya. Sudah berapa lama ini Bu dilaksanakan ini Bu, program ini? Kurang lebih program ini sudah dilaksanakan sekitar 9 bulan ya Pak, selama saya baru pindah ke sini. Namun bukan berarti bahwasanya kepala sekolah yang sebelumnya tidak melaksanakan program. Saya melaksanakan program yang sebelumnya juga dan ditambah dengan program-program yang sudah saya buat. Baik, Bu Elvi, kalau kita lihat tadi di SMP Negeri 1 ya, itu sudah melaksanakan ujian online. Nah, apakah di SMA juga sama seperti itu Ibu? Iya, sudah lama ini SMA Negeri 1 melaksanakan ujian online. Sebelum saya ada di sini pun mereka sudah melaksanakan ujian online, dan kebetulan dulu SMA Negeri 1 Medan mempunyai BOS kinerja di mana mempunyai prestasi sendiri sehingga mendapatkan bantuan notebook dari pemerintah pusat. Sehingga ujian kita menggunakan notebook yang ada. Jadi anak-anak pun tidak bisa searching di tempat yang lainnya karena notebooknya itu sudah terprogram hanya untuk ujian di SMA Negeri 1 Medan, karena kita sudah punya learning management sendiri. Nah, untuk jumlah notebooknya sendiri Bu ada berapa Bu? Kita 750. Dan itu memenuhi kebutuhan siswa yang ada di sekolah Bu? Sangat memenuhi kebutuhan siswa di sekolah. Baik, nah itu diperuntukkan untuk seluruh siswa atau hanya khusus kelas 12, 11 atau kelas 10 gitu Bu? Seluruh siswa, karena kan untuk ujian ini kan kalau untuk ujian semester ini kan bergantian waktunya, ya kan. Jadi ibaratnya semua siswa bisa mempergunakan itu. Nah, bergantian tadi sistem ujiannya, bagaimana mekanismenya Bu? Mekanismenya kita guru-guru itu yang diperlukan adalah guru-guru IT pertama, kemudian juga misalnya dari jam 7 sampai jam 9 itu kelas 12, dari jam 10 sampai jam 12 itu adalah kelas 11, dari jam 12 sampai jam 2 itu adalah kelas 10. Jadi bergantian untuk tes itu jika mamanya tiga level ya. Baik, terima kasih Bu Elvi. Kalau Bu Elvi tadi bilang ada 3 level ya Bu ya? 3 waktu yang diperuntukkan bagi siswa. Kalau dari Pak Khairul sendiri ada berapa level ini Pak? Ada berapa tingkatan yang diperuntukkan? Untuk ujian di sini kami untuk sekali jalan. Jadi nggak pakai sesi. Jadi sekali jalan semua.
Jadi setiap format belajar sekali jalan, tidak bagi kalau kemarin di ujian semester itu sekali ujian itu untuk 1.000 lebih siswa kita. Untuk nanti ini di ujian akhir sekolah kelas 9 itu ada 370, jadi sekali jalan itu untuk seluruh siswa. Baik Pak Khairul. Pak Khairul, terakhir ini Pak, apa yang ingin disampaikan kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah ya, khususnya para orang tua dan juga para siswa dan siswi Pak? Baik, di Hari Pendidikan Nasional ini, marilah kita lebih semangat lagi untuk kalau untuk guru-guru untuk mengajar anak didik kita, untuk orang tua, marilah kita sebagai orang tua selalu memotivasi anak didik kita, anak-anak kita di rumah untuk lebih semangat lagi belajar. Artinya kita berikan kepercayaan kepada anak-anak kita. Dengan kita memberikan kepercayaan, mudah-mudahan anak didik kita akan menjadi semangat lagi, mereka akan termotivasi. Dan untuk anak didik Bapak semua sekalian, jangan malu kalian, jangan ragu, jangan takut. Di kurikulum Merdeka Belajar, apapun potensi yang kalian miliki akan bisa kita gali bersama. Jadi jangan takut, kalian harus semua belajar, kerjasama dengan siswa, dengan guru, semuanya. Yang penting kalian semangat dalam belajar, jangan ada rasa malu. Karena kita di sini tidak ada lagi siswa yang bodoh atau kata tidak. Semua siswa pintar, hanya saja penanganan saja yang berbeda. Makanya tetap semangat, yakinlah suatu saat kalian akan menjadi sukses, anak-anak bangsa, penerus generasi bangsa ini. Baik, terima kasih Pak Khairul Saleh dari SMP Negeri 1 Medan. Selanjutnya Bu Elvi, kita juga ingin tahu apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh pemirsa, para orang tua dan juga para siswa dan siswi yang ada di rumah. Baik, pesan dari saya sebenarnya bukan pesan dari saya sih, saya hanya menyerahkan quote saja yang saya suka quote ini untuk orang tua, guru, dan pendidik yang lainnya, bahwasanya didiklah anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka hidup bukan di zamanmu. Itu untuk orang tua, guru, dan pendidik lainnya. Dan untuk anak-anak adalah barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan sedihnya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi untuk anak-anak kami, belajar, belajar, dan belajar. Baik, terima kasih Bu Elvi dari SMA Negeri 1 Medan. Sekali lagi terima kasih buat Bu Elvi dan juga Pak Khairul yang sudah bergabung bersama dengan kita dan kami ucapkan selamat beraktivitas kembali. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Paket pertama pembangunan Jalan Jeruk Jokowi infrastruktur liang melas di atas atau LMD telah selesai. Sebagai bentuk rasa syukur, ribuan warga LMD konvoi keliling jalan yang telah diaspal serta akan membangun monumen Jokowi di atas tanah seluas 2 hektar. Masyarakat Liang Melas Datas atau LMD melakukan konvoi dengan kendaraan bermotor di jalan yang baru selesai diaspal. Setelah viral kirim jeruk 3 ton ke Presiden Republik Indonesia, Jokowi jalan ke Liang Melas Datas atau LMD Kabupaten Karo. Langsung mendapat perhatian pemerintah. Paket pertama selesai, jalan diaspal sepanjang 17,1 km pada Desember 2022 lalu. Anggaran untuk pengerjaan proyek tersebut sebesar 83 miliar. Ribuan warga iring-iringan dengan ratusan kendaraan mulai dari 174 mobil dan puluhan sepeda motor mengitari seluruh desa mencoba jalan yang sudah selesai dibangun. Kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur warga tersebut atas dibangunnya jalan di 6 desa dan 2 dusun di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Kutabulu, 3 Bidanga, Laubakeng, dan Mardinding. Setelah kunjungan Presiden diberi nama Jalan Jeruk Jokowi, dengan akses jalan yang baik diharapkan juga menjadi destinasi baru pariwisata di Kabupaten Karo karena panorama alamnya indah dan lahan LMD berpeluang menjadi ekowisata. Syukuran ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi, di mana dalam perintah Bapak Presiden maka jalan LMD telah dikerjakan. Tahap pertama telah selesai dan kami bersyukur tahap kedua sedang dalam pengerjaan. Dan kami juga harapkan nanti maka tahap ketiga dalam waktu dekat ini juga akan diputuskan dan segera dikerjakan.
Masyarakat LMD juga akan membangun monumen Jokowi di atas tanah seluas 2 hektar yang akan diberi nama Jumah Jokowi dengan konsep sebagai sentra olahraga dan rekreasi di LMD. Dengan konsep setiap dusun atau setiap desa itu nanti ada anjungannya. Ya, nanti cerita tentang desa ada di setiap anjungan, ada 6 anjungan desa nanti di sini. Harapan kita lokasi ini menjadi pusat kegiatan anak-anak. Jadi kalau ruang terbuka hijau kotanya atau daerah itu jadi di sini. Jadi main sore-sore begitu, nah daerahnya terang dan nanti di sana ada kebun jeruk juga. Jadi kebun jeruk dipakai nanti hasilnya untuk merawat. Ya, jadi dananya tidak dicari dana dari mana, tapi tanah itu sendiri menghasilkan uang yang bisa merawat kebun dan taman ini. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara siang ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami pemirsa. Tahukah Anda menanamkan minat belajar memasak dan mengolah menu makanan sejak dini bagi anak-anak merupakan kewajiban moral orang tua agar generasi penerus memiliki kemampuan keterampilan yang dapat mendukung kemajuan keluarga dan bangsa. Melalui pelatihan keterampilan memasak dan menyiapkan menu makanan yang diselenggarakan pengelola Raja Koki di Gunung Sitoli, anak-anak dididik dan diedukasi tentang memasak. Kegiatan bertujuan agar anak-anak di daerah itu sejak dini memiliki kemahiran memasak sehingga saat memasuki usia remaja atau dewasa, nantinya mereka telah siap terjun di tengah keluarga dan dunia industri kepariwisataan seperti restoran dan rumah makan. Pelatihan diselenggarakan secara gratis bagi anak-anak diperkenalkan mulai dari tahap memilih bahan menu baik kuliner maupun menu Nusantara, kemudian menyiapkan peralatan kerja serta sistem dan cara kerja mengolah suatu jenis menu hingga siap disajikan. Terciptanya minat anak-anak yang menyandang nama koki kecil ini diapresiasi guru koki selaku pelatih yang sengaja didatangkan dari Kota Medan. Untuk apresiasi dari masyarakat dan anak-anak juga mau mengikuti. Saya harap dari usia sekarang mereka bisa belajar menyukai gimana asiknya memasak dan gimana asiknya menghias makanan di atas piring. Saya harap kedepannya anak-anak semakin banyak yang menyukai dan menjadikan Gunung Sitoli salah satu sarana wisata bagi masyarakat dari luar maupun dari mancanegara untuk menikmati destinasi wisata kita dan makanan-makanan daerah kita yang bisa kita sajikan secara sempurna. Sebagai motivasi terhadap anak-anak yang sedang giat belajar memahirkan diri pada keterampilan memasak ini diberikan nasihat agar tidak pernah berhenti belajar dan menjauhkan rasa malas. Sementara satuan pendidikan mulai dari tingkat dasar telah diminta menempatkan pelatihan kerajinan sejenis pengolahan menu kuliner dengan resep Nusantara sebagai muatan lokal pendidikan. Hal tersebut pun relevan karena terintegrasi dengan cita-cita dan tujuan pendidikan secara nasional dalam mencerdaskan generasi muda sehingga berkualitas. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Sejumlah stasiun angkutan umum di Penyambungan Mandailing Natal ramai dan padat calon penumpang setelah libur panjang Idul Fitri. Calon penumpang angkutan umum ini rata-rata mahasiswa yang akan mengikuti kembali kuliah. Sejumlah stasiun angkutan umum di puncak arus balik mudik Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah ramai dan padat calon penumpang yang didominasi mahasiswa asal Mandailing Natal. Penumpang yang didominasi oleh pelajar ini mudik balik ke ibu kota setelah libur panjang Lebaran Idul Fitri selama 10 hari di kampung halaman di Mandailing Natal. Bahkan sebagian penumpang tidak kebagian tiket untuk berangkat karena kehabisan tiket. Selain di loket mobil travel, terpantau para pemudik yang hendak menuju ibu kota juga terlihat ramai padat di loket bus antar lintas Sumatera mulai dari siang hari hingga malam. Puluhan mobil angkutan umum ini setiap harinya diberangkatkan ke sejumlah ibu kota seperti Kota Medan, Padang, Jakarta, Pekanbaru, dan ibu kota lainnya.
Peningkatan penumpang di angkutan umum ini sudah terjadi sejak 3 hari kemarin. Meski harga tiket naik, kenaikan tiket di sejumlah stasiun sudah biasa terjadi setiap libur panjang Lebaran Idul Fitri. Setelah libur Idul Fitri ini rencananya mau balik ke Padang gitu? Iya Bang, Padang mau kuliah. Mau kuliah? Berapa hari rupanya diliburkan? Seminggu Bang. Seminggu di Panjabungannya? Memang ini arus baliknya ya? Iya Bang. Puncaknya? Iya Bang. Oh iya. Karena besok mau kuliah, mulai kuliah. 2 hari puncak cuma 3 hari kita berjalan dari tanggal 19, 20, 21 itu arus balik karena memang mungkin anak sekolah dan pegawai pemerintahan akan kembali ke tempat untuk bekerja. Maka di 3 hari belakangan dari tanggal 19, 20, 21 tanggal 29, tanggal 1 pada hari ini puncak daripada pengangkutan kita naik drastis, artinya kita bisa memberangkatkan mobil arah ke Padang dalam 7 unit pada malam ini. Diperkirakan penumpang angkutan umum masih terus ramai meski arus balik mudik Lebaran Idul Fitri ini ditutup. Pemirsa, di hari terakhir libur Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, sejumlah objek wisata di Kabupaten Deli Serdang terpantau dipadati para pengunjung. Kepadatan pengunjung juga terdapat di lokasi objek wisata kolam renang Waterland Tabora yang berada di Jalan Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Terlihat para pengunjung dari orang dewasa hingga anak-anak ramai menikmati suasana kolam renang ini. Ada yang bermain air dengan menggunakan pelampung atau ban, bermain perosotan dan bermain waterboom. Untuk dapat menikmati wahana di kolam renang ini, pengunjung cukup membayar Rp45.000 dan pengunjung sudah dapat menikmati seluruh wahana di kolam renang ini. Para pengunjung terlihat memanfaatkan puncak liburan ini disebabkan esok harinya akan berakhir hari libur dan mulai beraktivitas kembali. Pengunjung yang datang ke kolam renang ini datang dari berbagai daerah dan kota Medan. Salah seorang pengunjung dari kota Medan, Lilis, mengatakan ia sengaja datang ke kolam Waterland bersama keluarga dan ini yang kedua kalinya ia datang. Dari mana Bu? Kami dari Marendel Bang. Dari Marendel ya? Nah ini datang kemari bersama siapa Bu? Keluarga semua. Mana sama Bang Iqbal. Kenapa memilih kolam berenang ini, Bu? Mantap, Bang. Kami udah kedua kali kemarin. Nah, bisa diceritakan sedikit kondisi di sini seperti apa? Bersih kolamnya. Kami dari Paret. Anak-anak senang kemari. Sementara pengelola kolam renang Aryo mengatakan di hari terakhir liburan Idul Fitri ini ada sekitar 5.000-an orang yang berkunjung. Dan untuk memanjakan pengunjung, pengelola kolam renang juga menyediakan pondok-pondok untuk beristirahat dan makan bersama keluarga. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan selamat siang.